warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kita di sini akan mempresentasikan tentang Kerajaan Singosari. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Fadila Bukawati. Saya Muhammad Rajab. Saya Nina Isabraga. Saya Marian Rahmawati. Saya Imran Adilani Madani. Saya Muhammad Mutawakil Setiawan. Jadi rekan saya akan membacakan rumusan masalah yang pertama. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana sejarah terbentuknya Kerajaan Singosari, latar belakang, bukti keberadaan serta letak geografisnya. Yang kedua, bagaimana cara Raja Singosari dalam mengelola pertahanan dan mengelola wilayah kekuasaan. Yang ketiga, apa faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan Kerajaan Singosari hancur. Jadi kami sudah masuk dalam bab pembahasan yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari Kerajaan Singosari berawal dari raja pertama Ken Arok yang melumpuhkan wilayah Sumatera yang dipimpin oleh Tunggul Amenku. Ken Arok melumpuhkan karena ingin merebut kekuasaan dan berambisi untuk menjadi raja dan ingin merebut istrinya yang bernama Kendedef. Dan kemudian setelah memimpin wilayah Sumatera, Ken Arok memberanikan diri untuk menyerang kerajaan sendiri. Dan perang yang dinamakan Perang Danten. Raja yang pertama Ken Arok dan raja-raja berikutnya. Yang pertama Ken Arok. Ken Arok menjabat sebagai raja mulai dari tahun 1222 hingga 1227. Pada masa Raja Ken Arok, ekonomianya itu kurang tidak stabil sehingga warga itu merasa pada masa Ken Arok itu kerajaan tidak seperti kerajaan yang miskin lah. Lalu setelah Ken Arok ada yang namanya Anusapati atau Raja Anusapati. Anusapati adalah anak dari kerajaan Kediri. Beliau membunuh Ken Arok sehingga menjabat menjadi raja yang kedua. Dan pada masa ini terjadi pada tahun 1227 hingga 1248. Dan perekonomiannya tetap tidak stabil. Selanjutnya raja ketiga yaitu Tohjaya. Tohjaya juga membunuh Anusapati. Tohjaya ini adalah anak dari Ken Arok. Pada masa Tohjaya ini dia tidak dibunuh atau apapun, tapi dia mengundurkan sendiri karena warga merasa pada masa pemerintahnya itu tidak enak lah. Jadi warga itu kayak menurut untuk Tohjaya itu mundur, sehingga Tohjaya itu mundur dan dia hanya menjabat 1 tahun 1248. Selanjutnya yaitu Ranggabuni. Ranggabuni ini adalah anaknya Anusapati. Nah, pada masa Ranggabuni ini tidak ada yang namanya pembunuhan. Dia berniat untuk menjadikan kerajaan ini untuk kedamaian. Dan terjadi pada tahun 1248 hingga 1268. Setelah itu Ranggabuni meninggal, digantikan oleh Kertanegara yaitu anaknya Ranggabuni. Pada masa Kertanegara ini kerajaan jadi sangat stabil karena di masa kejayaan Ranggabuni ini adalah masa kejayaan Singosari. Selanjutnya bukti keberadaan Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari diketahui dari 2 sumber, yaitu sumber tertulis dan peninggalan fisik. Untuk sumber tertulis ada kitab Paragraf dan kitab Negara Kertajaan. Kitab-kitab tersebut yang mencatat sejarah berdirinya Kerajaan Singosari dan nama raja-raja dan peristiwa politik yang terjadi. Selain
ini memunculkan sebuah kelemahan yang dimana ada manfaatnya bagi Jaya Katwang. Jaya Katwang ini adalah salah satu anak dari Kediri. Jadi dia tuh ingin membalaskan dendam terhadap ya ayahnya dibunuh. Sehingga itu membuat jalan Jaya Katwang memberontak, dan sehingga pemberontakan itu berhasil. Lalu Kertanegara itu gugur. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu ketegangan dinasti Yuan akibat penolakan Kertanegara sehingga meruntuhkan kondisi politik. Menurut Wibowo 2 tahun 2021, dua faktor itu adalah dua faktor yang mempercepat runtuhnya Singosari. Kerajaan merupakan kerajaan yang menerima dapat didirikan oleh Ken Arok. Setelah runtuhnya kerajaan negeri, Singosari berkembang pesat melalui transisi candi serta letak geografisnya di Jawa Timur dengan wilayah kekuasaan yang cukup luas. Jadi saya akan menambahkan yang pengertian dari raja-raja. Jadi Ken Arok itu mati, meninggal terbunuh sama Anusapati. Anusapati itu anaknya kerajaan Kediri. Ya, anak tirinya Ken Arok. Ya, anak Ken Dede. Ya, anaknya Ken Dede. Jadi dia sakit hati. Anusapati itu sakit hati karena ibunya direbut, ayahnya dibunuh. Jadi dia balas dendam ke Ken Arok, dan kemudian dia menjadi raja. Ya, menjadi raja karena dia juga bertugas dari Ken Arok. Ya. Dan selanjutnya itu Tohjaya. Ya. Tohjaya itu bisa menjadi raja karena dia sudah membunuh Anusapati. Jadi Anusapati dia juga seperti membalaskan dendam karena Tohjaya itu anaknya dari Ken Arok, anak kandung Ken Arok sama selirnya namanya Ken Burman. ya, Nah, dia membunuh Anusapati karena juga ingin membalaskan dendam karena ayahnya juga dibunuh, sehingga karena dia punya keturunan sebagai raja, jadi dia menjadi sebagai raja, dan dia cuma menjabat cuma 1 tahun karena warga tidak suka dengan masa pemerintahannya karena ekonominya tetap tidak stabil. Ya, selanjutnya Raja Nanggawangi. Nanggawangi itu tentram guys, gak ada pembunuhan. Jadi dia berniat, Nanggawangi itu keturunan dari Kediri, tapi dia gak punya dendam, jadi dia tuh baik juga seperti saudara-saudaranya. Dia berniat untuk Mendamaikan dia kerajaan. mendamaikan. Dan yang terakhir Kertanegara. Kertanegara itu anak dari Ranggabumi, yang dimana pada saat masa Raja Kertanegara ini kerajaan itu benar-benar stabil dari ekonomi, terus pokok semuanya itu berkembang beda dari awal. Pokok masa kejayaannya kerajaan Singosari itu benar-benar ada di masa Raja Kertanegara. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum